Halo pendengar dimanapun Anda berada, sebuah program mini drama sekitar perbincangan tentang mengajar anak hadir bagi Anda. Satu bahasan yang menarik dan menantang untuk menjadi perenungan dari sebuah diskusi ringan kaum pria. Tidak usah menunggu terlalu lama, mari kita menyimak bersama-sama bahasan yang menarik ini. Wow, indah sekali. Oh, Mas Bambang, bikin kaget aja. Luar biasa. Apanya yang luar biasa, Mas? Kerja bersama dengan anak-anak itu loh. Itu luar biasa, Dek. Ah, masa sih, Mas? Loh iya. Langka loh, Dek. Ditemukan ayah yang melakukan suatu pekerjaan bersama anak-anaknya. Apalagi pekerjaan membersihkan taman atau kebun. Ya, di samping membantu aku, pekerjaan menjadi lebih cepat selesai sih, Mas. Juga sekaligus untuk mengajari anak-anak. Apakah mereka senang melakukan pekerjaan membersihkan taman itu? Kebun, Mas. Oh, oke, kebun. Apakah mereka memang senang melakukannya, Dek? Sebenarnya nggak juga sih, Mas. Tapi mereka mau melakukannya ya? Nah itu, aku yang ngajari mereka untuk mau melakukan pekerjaan yang tidak mereka sukai. Wow, luar biasa. Melakukan pekerjaan yang tidak disenangi. Iya, Mas. Kadang-kadang kan kita diperintah oleh atasan untuk melakukan pekerjaan yang tidak kita sukai juga. Iya sih, betul. Kalau pekerjaan yang disenangi pasti akan segera dilakukan ya, walaupun tanpa disuruh. Iya, Mas. Ayo, Mas. Kita duduk-duduk di terasan aja ya. Di sana sudah disediakan minuman sama camilan sederhana, Mas. Oke, siap. Ini ada roti sumbu, Mas. Tahu roti sumbu kan, Mas? Ya, tahulah. Itu kesukaanku kok. Ketela pohon kan? Betul. Maaf ini, Mas. Aku belum mandi. Masih kotor ini. Ah, nggak apa-apa. Yang penting tangannya sudah bersih untuk makan camilan. Iya. Silakan duduk, Mas. Ini camilannya sederhana kayak gini aja ya, Mas ya. Ketela pohon rebus. Wah, ini aku suka kok. Mantap ini, Dek. Camilan begini ini apa ya disenangi oleh anak-anak di Joko? Ah, tidak, Mas. Tapi aku sama ibunya anak-anak ngajari mereka untuk mau makan makanan yang tidak mereka sukai. Tapi dibutuhkan dan sehat. Luar biasa. Bagus sekali Dik Joko ini ngajari anak-anak. Ya, anak-anak zaman sekarang ini kan sukanya mengkonsumsi makanan dan minuman yang enak dan instan, Mas. Nggak peduli itu, apakah itu sehat atau berdampak negatif terhadap kesehatan. Mereka memang harus diajari dan dibiasakan mengkonsumsi makanan dan minuman sehat ya. Betul itu, Mas. Mari, Mas. Silakan dicoba, Mas. Enak sekali. Saya mengingat teori tabula rasa tentang anak-anak, Mas. Oh, yang dicetuskan oleh John Locke itu ya? Ya, betul, Mas Bambang. Mas Bambang ingat pencetusnya juga ya? Hebat. Sudah pensiun pun masih ingat pelajaran ketika masih muda ya, Mas ya? Kebetulan aja masih ingat. Karena mereka bagaikan kertas kosong, maka aku harus menuangkan coretan-coretan indah di atasnya. Hebat. Dik Joko ini bukan saja mengingat, tetapi melakukannya. Ya, apalah artinya ilmu kalau tidak dilakukan, Mas? Betul sekali, Dik. Daripada diisi oleh coretan-coretan yang tidak jelas oleh pihak lain, maka kita, orang tua yang harus lebih dulu menuangkannya ya. Itulah yang aku pikirkan, Mas. Mengingat juga percakapan kita yang lalu bahwa ayah itu harus mengajari anak-anaknya. Jangan hanya menuntut mereka dan jangan hanya menuntut ibunya anak-anak. Ayah yang bijak sekali ini. Pria pemberani kan harus bijak, Mas. Betul. Ketika mereka masih bocah kecil,
Aku itu ngajari mereka dengan mendongeng atau membacakan cerita ketika mereka menjelang tidur malam, Mas. Wah, luar biasa. Mereka senang, Dek? Wah, senang sekali, Mas. Kadang mereka yang minta didongengi. Wah, bagus sekali juga, anak-anaknya juga bagus sekali. Zaman aku masih kecil, Mm-mm. aku juga sering didongengi oleh kakek atau nenekku. Zaman sekarang kayaknya langka deh orang tua yang dongengi anak kecilnya ketika mau tidur. Aku dengar katanya orang-orang bule dari negara-negara maju masih membacakan cerita dari buku untuk anak-anak ketika hendak tidur loh, Mas. Iya, betul, Dek. Aku pernah tahu dosenku dari negara maju Mm-mm. melakukan itu. Aku ambil lagi ketelapohannya, Dek ya. Oh, silakan, Mas. Silakan dinikmati. Anak-anak itu dari tidak tahu apa-apa, dengan kita ajari menjadi tahu sedikit. Kemudian makin lama, lebih-lebih ketika sudah sekolah, pengetahuan mereka makin bertambah banyak. Iya, Mas. Aku bersyukur anak-anak bersemangat melakukan tugas belajar di sekolah. Sekalipun demikian, kita sebagai ayah tentu mempunyai pengetahuan yang lebih banyak dari mereka. Apalagi kan pengalaman. Kita mempunyai jauh lebih banyak daripada mereka, Mas. Dan itu tidak boleh disimpan, Mm-mm. harus dibagikan kepada anak-anak. Semuanya pasti berguna dan berharga bagi anak-anak. Ya, itu akan diingat oleh mereka saat mereka menjadi dewasa, Mas. Mhm. Seperti halnya kita pasti ingat hal-hal yang diajarkan dan diceritakan dan ditujukan kepada kita waktu kita masih anak-anak, Mas. Tepat sekali, Dek. Tapi dari pengalaman Mas Bambang, bagaimana cara Mas Bambang mengajari anak-anak di rumah, Mas? Cara saya mengajar yang pertama-tama, Mm, mengajar dengan kasih, Dek. Mengajar dengan kasih. Bagaimana itu Mas melakukannya? Dengan menghargai mereka, sambil menyentuh atau memeluk mereka, atau menggandeng tangannya, dengan mencium mereka. Nah, kalau hasilnya, prakteknya kurang bagus atau jelek, kita harus tetap menghargainya, Mas. Iya, betul. Juga mengajar mereka sambil memberi sesuatu yang mereka senangi. Dengan memberi hadiah. Ya, yang sederhana saja. Oh, oke. Kemudian yang kedua apa, Mas? Mengajar dengan kesabaran. Kalau mereka belum mengerti, aku harus mengulanginya. Kalau mereka gagal ketika berusaha melakukan ajaran kita, ya harus dipahami dan tidak boleh dimarahi ya, Mas ya. Tepat sekali, Dek. Kita harus mengarahkan dan membimbingnya lagi. Hmm, Dan kalau sudah begitu hasilnya tetap tidak sempurna, ya tidak apa-apa. Sebab mereka kan masih belajar. Ya, yang penting mereka sudah berusaha melakukannya dengan sungguh-sungguh. Bagus sekali, Dek. Yang ketiga adalah dengan keteladanan. Wah, ini yang penting ini, Mas. Betul sekali. Mereka tentu ingin melihat contoh Mm-mm. yang kita ajarkan. Kita sendiri harus melakukan apa yang kita ajarkan kepada mereka. Kalau kita hanya mengajarkan tetapi tidak melakukannya, maka kita ini munafik, pembohong, pendusta, Mas ya. Ya, dan ajaran kita tidak akan ada wibawanya, tidak akan ada powernya, tidak ada kekuatannya, tidak akan ada hasilnya. Bagaimana kalau ternyata kita sendiri kadang gagal melakukan apa yang kita ajarkan kepada mereka, Mas? Ya, kita harus mengatakan kepada mereka bahwa melakukan ajaran-ajaran tertentu itu tidak mudah. Tapi dengan perjuangan yang sungguh-sungguh, berusaha mencoba lagi, akhirnya kita berhasil melakukannya. Seperti pengalaman kita sendiri ya, Mas ya? Masih ada 2 lagi, Dek. Oh, 2 ini yang penting juga. Oh iya. Berikutnya adalah mengajar dengan komunikasi yang baik. Maksudnya bagaimana itu, Mas?
menggunakan bahasa yang mudah atau dapat dimengerti oleh mereka. Ada bahasa orang dewasa atau berpendidikan tinggi yang tidak dapat dimengerti oleh mereka yang masih belum dewasa, apalagi kalau masih sekolah dasar. Oh iya, betul-betul. Perlu diselingi dengan humor, bercanda. Jangan selalu serius. Kalau terlalu serius bisa jadi tegang ya Mas ya? Ya, kadang perlu santai, segar, sehingga mereka senang menerima ajaran kita. Kalau terlalu serius, ajaran kita sangat mungkin tidak masuk ke dalam pikiran dan hati mereka. Oh iya benar, ini penting ini Mas. Yang terakhir ini lebih penting lagi, Dek. Nah, apa itu Mas? Mengajari dengan mendoakan. Oh iya, betul-betul. Setelah kita ajari, jangan lupa mendoakan mereka, supaya Tuhan memampukan mereka untuk mengingatnya, bersemangat, dan mampu melakukan ajaran kita. Jadi, kekuatan ajaran kita dan kekuatan mereka untuk melakukannya ada pada pertolongan Tuhan. Tepat sekali, Dek. Tanpa pertolongan Tuhan, ajaran kita bisa tidak ada powernya, tidak ada kuasanya. Dan tanpa pertolongan Tuhan, anak-anak yang masih lemah itu sangat mungkin tidak mampu melakukannya. Ya, sebab sudah dikatakan dalam kitab suci bahwa roh itu penurut, tapi tubuh ini lemah. Sebab Tuhan sudah menolong pun, kita kadang masih gagal dan harus mengulangi atau mencoba melakukannya lagi. Iya Mas. Dek Joko? Ya. Aku pulang dulu lah. Ini sudah waktunya mandi. Oh iya Mas. Terima kasih banyak ya Mas atas ajaran dan sharing pengalamannya Mas Bambang. Sama-sama, Dek. Mas Bambang mau bawa roti sumbunya? Tidak, Dek. Terima kasih. Tadi aku sudah makan cukup banyak kok. Dan di rumah aku sering direbuskan ketela pohon. Oh, ya sudah Mas. Sampai ketemu Mas ya. Oke, sampai jumpa lagi. Sahabat pria pemberani, demikian tadi obrolan tentang mengajar anak. Semoga obrolan yang singkat tadi bermanfaat dan menjadi wawasan untuk diperhatikan supaya menjadi suami yang setia. Pria pemberani terus maju dan berjuang. Terima kasih atas partisipasi Anda. Sampai jumpa kembali dalam topik yang berbeda dan menarik di dalam program yang akan datang. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin memberi respon terhadap topik yang berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.